Ini berita besar lagi Pak Bupati. Istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, itu ternyata masih senasab dengan saya. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbak Muhammad Besari. Bahwa perangkat desa yang bernama Muhammad Nur Hashim mengatakan nama asli Bapak Miftah, artinya nama bapaknya Gus Miftah ya, adalah Turut atau Muradi. Dan mari sama-sama kita dukung Gus Miftah untuk meluruskan atau mengklarifikasi dari persoalan ini. Semuanya jadi tuntas dan tidak menjadi perbincangan yang mulghotun la amalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, edisi kali ini saya menyapa Anda dari sebuah petak bumi di Nusantara ini yang berselimut kabut. Indah, luar biasa. Dan edisi kali ini masih seputar sejarah yang berkaitan dengan tokoh besar, yakni Kiai Muhammad Besari, Ponorogo, Jawa Timur, di mana nama tokoh ini kemudian terangkat ke permukaan berkaitan dengan penyampaian Gus Miftah. Ya, Anda sudah paham tentunya. Jika pada edisi yang lalu, saudara-saudaraku sekalian, kami menyampaikan pengakuan atau penyampaian pula dari Kang Miftah ya, atas nasab beliaunya dari sang ayah sampai ke Kiai Muhammad Besari. Ternyata dari video yang telah kami tayangkan tersebut, beliau mengatakan di atas panggung, Abah Lutfi mengatakan kepada Gus Miftah, kamu ini turunan dari Kiai Muhammad Besari yang ke-9. Apakah pada saat itulah Gus Miftah mengetahui dirinya sebagai terah dari Kiai Besari, atau sebelumnya beliau sudah mengantongi silsilahnya? Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi dalam persoalan ini kita berusaha objektif. Dan di beberapa video lainnya jelas Gus Miftah, atau saya akrab menyapa Kang Miftah, menyampaikan silsilahnya tersebut terperinci dari sang ayah hingga Ki Ageng Besari atau Muhammad atau Ki Ageng Muhammad Besari. Bahkan dari jalur silsilah selebihnya sampai ke Brawijaya. Luar biasa, terah mulia, terah orang hebat, terah penguasa. Namun setelah ramai-ramai persoalan tersebut yang juga terpantik oleh persoalan ST, wartawan dari GTV mewawancarai, satu di antaranya ya, mewawancarai Raden Kunto yang juga terah yang berada di Ponorogo. Beliau membantahnya karena tidak ada catatan seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah dalam buku induk, katakanlah demikian, di keluarga besar Ponorogo sendiri. Nah, dari situ kemudian juga berkembang, dan saya akan bacakan satu informasi dari media, dan ini tiada maksud untuk merendahkan, tiada maksud ghibah ya. Karena apa? Karena tokoh yang disambungkan nasabnya ini memang seorang tokoh yang memiliki peranan, apalagi ke atasnya. Maka ya sebisa mungkin jangan ada pencantolan nasab. Walaupun tetap saya berusaha untuk berimbang. Artinya apa? Kalau ada pernyataan dari pihak Ponorogo, katakan demikian, semoga nanti dari Kang Miftah juga menyampaikan klarifikasi. Nah, seperti diinformasikan oleh Detik ya pada 10 Desember 2024 dengan judul Blak-blakan perangkat desa di Ponorogo beber silsilah keluarga Gus Miftah. Tak hanya itu, warganet mulai menggali asal-usul Miftah setelah ia mengklaim sebagai keturunan Kiai Hasan Besari atau Kiai Ageng Muhammad Besari, ulama besar dari Ponorogo.
Ternyata klaim Miftah tersebut dipatahkan oleh perangkat desa di Ponorogo. Sebelumnya, Miftah pernah mengaku sebagai keturunan Kiai Hasan Besari atau Ki Ageng Muhammad Besari, ulama besar di Ponorogo. Perangkat desa Mojorjo, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Muhammad Nur Hashim mengatakan nama asli Bapak Miftah adalah Turut. Ya, saya ulangi, bahwa perangkat desa yang bernama Muhammad Nur Hashim mengatakan nama asli Bapak Miftah, artinya nama bapaknya Gus Miftah ya, adalah Turut atau Muradi. Nama asli Bapak Miftah adalah Turut atau Muradi. Beliau adalah warga asli Dusun Bantengan, Desa Mojorjo, Kecamatan Jetis, Ponorogo, ungkap Hashim Senin 9 Desember 2024. Pak Turut pernah mondok di Kediri, kemungkinan di pondok dikasih nama Muradi. Sampai sekarang memakai nama Muradi. Setelah mondok itu beliau transmigrasi ke Lampung, jelas Hashim. Miftah sendiri, lanjut Hashim, lahir di Lampung. Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Detail sekali ya. Sedangkan kakeknya bernama Mbah Boniran. Hashim meragukan klaim Miftah yang mengaku keturunan dari Kiai Hasan Besari atau Kiai Ageng Muhammad Besari. Hashim lantas merunut silsilah kakek buyut Miftah. Setahu saya bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, karena Gus Miftah itu putra Bapak Turut atau Muradi. Bapaknya Pak Turut itu Mbah Boniran, Imbuh Hashim. Boniran sendiri, lanjut Hashim, putra dari Ngosman. Ngosman putra dari Jalal Iman. Jalal Iman putra dari Hasan Abdullah. Dan mereka semuanya tinggal di Dusun Bantengan, Desa Mojorjo, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Setahu saya, belum dalam kurung bukan keturunan Tegal Sari. Dari versi lain bisa ditelusuri, jelas Hashim. Menurut Hashim, Miftah pernah ke Mojorjo karena diundang mengisi pengajian tahun 2013 lalu. Sedangkan bapak dan adiknya yang sering ke Mojorjo untuk sambung dulur. Saat ini di Mojorjo hanya tinggal budenya Gus Miftah sama sepupunya. Keponakannya kerja di luar negeri semua, pungkas Hashim. Senada, jadi selain Pak Hashim tadi yang merupakan perangkat desa, kemudian dilanjutkan, senada dengan Hashim, Nur Syahid, warga setempat juga membenarkan Turut atau Muradi, Bapak Miftah, ngasih sering ke Mojorjo. Oh, bapaknya Pak Miftah, Gus Miftah, yang bernama asli Turut atau Muradi, ini masih sering ke Mojorjo, Ponorogo ya. Nur sendiri mengaku masih satu buyut dengan bapaknya Miftah. Oh, berarti ini masih sepupuan ya, masih saudara lah ya. Yang mengatakan ini, Pak Nur ini masih satu buyut dengan bapaknya Gus Miftah. Saya hubungannya dengan Turut dalam kurung Muradi ya satu buyut. Tapi tutur Nur Syahid, Miftah itu aslinya dari Bantengan, Mojorjo, Jetis, Ponorogo. Tapi Miftah lahir di Lampung karena bapaknya transmigrasi ke sana, jelas Nur. Nah, dari penjelasan ini, saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya garis bawahi tiada maksud untuk merendahkan, tiada hal itu. Karena lagi-lagi tokoh yang disambungkan ke atasnya adalah seorang tokoh yang benar-benar tokoh lah ya. Mungkin kita sudah paham tentang siapa Kiai Ageng Muhammad Besari atau Kiai Hasan Besari. Nah, dengan ini pula tentunya kita semua, bukan hanya saya, berharap Gus Miftah memberikan klarifikasinya, memberikan penjelasan. Barangkali, sekali lagi, barangkali dengan kita menyampaikan hal ini, beliaunya terketuk untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya dengan lugas. Ya. Karena kita tahulah bagaimana menyambungkan atau mengaku diri sebagai turunan siapa, bagaimana hukumnya, itu kalau bicara sisi hukum. Tapi kalau bicara sisi kesejarahan, ini dampaknya kan luar biasa. Kalau memang bukan, ya harus katakan bukan. Sebab ya akan merusak juga tatanan kesejarahan kita dalam konteks kesilsilahan. Dan mari sama-sama kita dukung Gus Miftah untuk meluruskan atau mengklarifikasi dari persoalan ini. Agar apa?
agar semuanya jadi tuntas dan tidak menjadi perbincangan yang mulghotun la amalalah. Baik, salam hormat untuk Kang Miftah dan keluarga, salam hormat untuk para pemirsa semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kembali saya akan menikmati alam di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.